Selamat datang kembali di kelas Desain Fundamental bersama saya, Gatot Pamungkas. Kali ini kita akan mempelajari prinsip desain, alignment, dan kontras. Alignment atau penjajaran elemen-elemen dalam layout merupakan hal yang sering kita lakukan dalam membuat desain. Apapun bentuk desain yang kita kerjakan, kita pasti akan dihadapkan untuk memilih penggunaan alignment yang tepat. Alignment sangatlah penting dalam desain untuk membangun tampilan yang indah secara estetis dan efektif secara fungsi. Secara umum, alignment dibagi kepada 4 format utama, yaitu center atau rata tengah, left atau rata kiri, right atau rata kanan, dan justify atau rata kiri kanan. Center alignment dalam desain biasanya digunakan untuk menampilkan keseimbangan dan fokus pada desain yang tidak memiliki banyak konten atau item. Penggunaan center alignment akan lemah jika digunakan pada teks yang penuh, seperti contohnya pada buku atau artikel pada web. Ini dikarenakan tidak adanya garis batas teratur pada teks yang berfungsi membuat tampilan lebih teratur dan terorganisir. Selain itu, penggunaan center alignment akan membuat teks itu terlihat berantakan dan tidak fokus. Sehingga, audiens akan cenderung merasa kebingungan untuk menangkap apa isi pada teks tersebut. Left alignment atau rata kiri adalah standar penggunaan alinea teks untuk konten yang memiliki banyak teks. Rata kiri akan menciptakan unsur keteraturan karena jarak antar satu kata dengan kata lain sama. Selain itu, tampilan yang diatur rata kiri akan terlihat lebih dinamis dan mudah untuk dibaca. Rata kiri cocok digunakan untuk blok teks pada halaman situs, buku, majalah, dan sebagainya. Right alignment atau rata kanan biasanya digunakan untuk menarik perhatian pembaca. Format teks seperti ini akan memberikan kesan yang tidak biasa dan cenderung menarik perhatian lebih. Biasanya, penggunaan rata kanan akan berfungsi baik jika digunakan untuk desain yang minim konten, seperti kartu nama, banner, dan lain-lain. Yang perlu diperhatikan, hindari penggunaan rata kanan pada halaman yang memiliki banyak teks. Karena kita semua membaca dari kiri ke kanan, sehingga akan lebih mudah bagi pembaca untuk menangkap isi dari suatu halaman teks yang tampilan bagian kirinya teratur. Justify atau rata kiri kanan sering kita temukan pada buku-buku dan surat kabar. Kelemahan pada rata kiri kanan ini adalah jarak antar kata dalam paragraf ada yang tidak sama. Hal ini akan membuat sedikit ketidakberaturan pada teks, yang pada akhirnya membuat halaman sulit untuk dibaca. Penggunaan rata kiri kanan biasanya digunakan pada kolom teks yang tidak begitu lebar, seperti pada halaman koran. Namun, alignment ini tidak selalu berhubungan dengan teks. Kita juga dapat mengaplikasikannya pada elemen grafis. Kita bisa membayangkan konten dalam desain kita dibagi dalam garis-garis, seperti contoh berikut. Kalian bisa perhatikan ada garis imajiner yang memusatkan setiap gambar ke teks. Setiap pengelompokan konten juga diberi jarak yang sama. Perhatian terhadap hal detail seperti inilah yang membuat komposisi kita lebih mudah untuk dipahami. Tanpa alignment yang konsisten, komposisi kita akan terlihat tidak teratur dan agak berantakan. Kontras adalah perbedaan visual yang signifikan dari objek terhadap objek lain atau objek di dekatnya. Biasanya, kontras digunakan untuk menciptakan pusat perhatian atau juga memberi penekanan pada sebuah elemen. Dengan memberikan kontras pada elemen tertentu, pandangan audiens akan tertuju pada informasi yang lebih penting daripada informasi lainnya.
Hal ini perlu dilakukan agar pesan dapat tersampaikan secara lebih efektif. Jika hal itu tidak dilakukan, maka yang terjadi adalah komposisi desain yang terlihat ramai atau sesak. Karena masing-masing elemen desain saling bersaing merebut perhatian pembaca. Akibatnya, dapat terjadi distorsi informasi dan pesan tidak tersampaikan dengan baik. Ada beberapa cara untuk menerapkan prinsip kontras pada desain kita. Yang pertama, kita bisa mengkombinasikan warna dengan value yang berbeda. Sebagai contoh, kita bisa menggunakan warna yang gelap dikombinasikan dengan warna yang terang. Di sini, kita bisa menggunakan teks dengan warna terang yang dikombinasikan dengan gambar latar yang berwarna gelap, atau bahkan sebaliknya. Selain dengan value, kita juga bisa menggunakan skema warna tertentu yang sudah kita pelajari di sesi sebelumnya untuk menciptakan kontras pada desain kita. Kita bisa menggunakan skema warna complementary, split complementary, atau juga skema warna triadic. Kita sudah pernah membahas tentang temperatur warna di sesi sebelumnya. Kita bisa mengkombinasikan warna hangat dengan warna dingin. Seperti pada contoh berikut ini, penggunaan warna latar berwarna biru yang bersifat dingin mampu membuat foto objek dan tombol yang berwarna kuning menjadi lebih menonjol. Kombinasi lainnya adalah kita dapat menggunakan perpaduan intensitas warna, di mana warna dengan saturasi yang lebih tinggi kita padukan dengan warna dengan saturasi yang lebih rendah. Pada contoh berikut ini, teks berwarna oranye yang bersaturasi tinggi menjadi lebih menonjol ketika digabungkan dengan latar yang berwarna hijau dengan saturasi rendah. Kalau kalian perhatikan desain ini menggunakan skema warna complementary, dengan mengubah intensitas warnanya, kita bisa membuat kombinasi warna kontras yang tidak biasa. Kita juga dapat menerapkan prinsip kontras dengan menggunakan kombinasi font dan style yang berlawanan. Kombinasi style font berikut ini bisa kalian jadikan referensi. Bold dengan thin, regular dengan oblique, monospace dengan condense, straight dengan curve, huruf sambung dengan huruf lepas, huruf kecil dengan huruf kapital, dan lain sebagainya. Beberapa contoh yang sudah kita pelajari tadi hanyalah sebagian dari banyaknya prinsip kontras yang ada. Kalian juga dapat bebas untuk mengeksplor dan menciptakan gaya kontras kalian sendiri. Yang perlu kalian ingat adalah jangan pernah ragu untuk mencoba. Di sesi ini, saya akan memperagakan proses pembuatan desain quotes dengan menerapkan prinsip alignment dan juga kontras. Quotes yang akan saya pakai adalah quotes dari Bung Karno yang sudah sangat terkenal, yaitu bangsa yang hebat adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Mari kita coba. Pada awal ini, saya akan menuliskan quotes dari Bung Karno menggunakan bahasa Inggris. Di sini saya sudah membuat quotes dari Bung Karno dengan penggunaan font jenis sans serif dan juga jenis script. Di sini kita bisa lihat untuk beberapa kata saya berikan pemilihan font jenis tebal dan juga saya buat kapital sebagai highlight pesan yang ingin disampaikan dalam quote tersebut. Di sini kita bisa lihat saya sudah memasukkan foto dari Bung Karno. Nah, saya di sini menerapkan balance asimetri, di mana gambar saya posisikan di kanan, sedangkan
Kumpulan dari tulisan quotes ini saya taruh di kiri, supaya terlihat seimbang. Sekarang, kita bisa lihat dari desain quote yang sudah saya buat, saya berikan skema warna komplementer hijau dan merah, di mana foto Bung Karno yang tadinya hitam putih, saya berikan nuansa kehijauan, sedangkan untuk beberapa kata yang saya ingin highlight, saya berubah menjadi warna merah. Dan agar terlihat lebih menarik, saya berikan masking pada kotak berwarna putih agar terlihat melewati belakang dari tangan Bung Karno. Dengan demikian, tulisan yang sudah saya buat terlihat lebih menyatu dengan foto Bung Karno. Selanjutnya, di tahapan akhir, saya akan memberikan tekstur pada desain quote yang sudah saya buat. Di sini, kita bisa lihat dengan penerapan tekstur kertas usang yang saya berikan, membuat desain kita terlihat lebih menyatu antara elemen gambar dengan tulisan, sehingga akan lebih berkesan vintage dan juga lebih menarik perhatian. Di sesi ini, tugas kalian adalah membuat desain quotes. Kalian boleh memilih quotes dari siapapun. Namun ingat, pergunakanlah prinsip-prinsip desain yang sudah kita pelajari di sesi sebelumnya. Selamat berkarya!